Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bertemu dengan pertemuan biologi komputasi. Sebelumnya dengan Pak Taufik ya. Jadi sekarang dengan saya di pertemuan yang ke-5 ini ya. Saya sedikit mengulas dulu, mungkin sudah dibahas oleh Pak Taufik, apa itu biologi komputasi. Biologi komputasi itu adalah ilmu yang menggunakan data biologis ya. Kemudian dari data biologis itu dikembangkan algoritma atau model sehingga bisa memahami seperti apa biologi sistem dan hubungannya. Jadi data-data biologis itu dianalisa sehingga kita bisa memahami, oh ini seperti ini ininya prosesnya, dan dibuatkan algoritmanya ya, bagaimana hubungan satu hal terjadi dijadikan persamaan matematika sehingga bisa dihitung, bisa diperkirakan. Jadi biologi komputasi itu gabungan ilmu biologi, matematika, dan teknologi informasi. Menghitung itu butuh komputer, kalau pakai manual berat sekali. Jadi biologi komputasi itu penggunaan komputer untuk mencari solusi di permasalahan biologi. Konsepnya seperti itu. Biologi komputasi memiliki irisan ya. Jadi dengan ada cabang ilmu lain namanya bioinformatik. Bioinformatik itu ada yang sudah gabung dengan, ada yang sudah termasuk ke dalam biologi komputasi. Tapi ada yang ini ya, lebih bioinformatik itu lebih ada expandingnya ya, lebih bisa digunakan lebih lanjut ya. Jadi bioinformatik itu bisa untuk menggunakan lebih lanjut. Jadi bukan hanya memahami proses yang terjadi, tapi juga bisa datanya itu bisa digunakan untuk menemukan suatu hal. Contohnya data dari DNA genetik itu bisa digunakan untuk penemuan obat baru, calon obat untuk kanker atau apa. Jadi expanding ya penggunaannya itu, juga, dan termasuk bagaimana cara ininya. Yang bedanya dengan komputasi itu bagaimana cara mendapatkannya, menyimpannya, mengorganisasinya, mengarsipkannya, dan itu memvisualisasikan data tersebut, itu juga cabang dari bioinformatik. Jadi bukan hanya menggunakan data untuk mengetahui memahami sistem dan proses yang terjadi, tapi juga menggunakan. Jadi lebih advance ya bioinformatik ini. Ada istilah lain yaitu matematik dan biomatematik atau biologi teoritik ya. Ini sudah tergabung sebenarnya di biologi komputasi karena dia dari sudut pandang matematiknya. Lebihnya ini sudut pandang matematik, bagaimana proses terjadi, atau sederhananya dari amuba atau bakteri, dari satu membelah jadi dua jadi 4 jadi 16. Nah itu kan matematika ya, 2 pangkat n ya, 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 jadi 4. Nah jadi proses pembelahan bakteri itu sesuai dengan 2 pangkat n. Nah, jadi memodelkan seperti itu biologi matematik atau biologi teoritik. Nah, pertemuan kita biologi komputasi ini akan ada 5 kali pertemuan. Jadi ada sebagian yang sesudah UTS. Yang sekarang ini kita membahas tentang pengantar permodelan di ilmu biologi, pembagian tugas dan diskusi awal. Kemudian pertemuan selanjutnya presentasi tugas dari yang dibahas sebelumnya. Kemudian permodelan sistem dinamik, penggunaan sistem informasi geografis dalam biologi, dan spesies distribusi model bagaimana penyebaran satu jenis tumbuhan atau hewan. Kita juga ada partikum menggunakan R, ada 2 kali pertemuan. Kemudian kita menggunakan insight maker untuk mengenal sistem dinamik, dan juga kita akan coba menggunakan QGIS ya, quantum GIS, dasar-dasarnya. Nah, masuk ke teori singkat. Kita bahas tentang permodelan biologi. Apa itu permodelan biologi? Ya, model itu bukan
maksudnya orang yang berjalan di atas catwalk itu ya, model bukan. Jadi model itu deskripsi sederhana dari sebuah sistem. Jadi menggambarkan dia secara sederhana menggambarkan sebuah sistem atau sebuah proses atau suatu hal yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu hal tersebut dan bagaimana dia bekerja, dan juga bisa memperhitungkan apa yang akan terjadi ke depannya. Model paling sederhana itu miniatur ya. Jadi kayak ada pesawat terbang, ada modelnya, miniatur pesawat terbang kecil. Itu kan sederhana ya. Ini bentuknya pesawat terbang. Nah, itu modelnya secara sederhana tapi sudah bisa menggambarkan kenyataannya kira-kira seperti apa. Itu yang model. Kemudian ada juga alat peraga seperti yang kita ketahui di lab itu ada anatomi tubuh misalnya. Itu alat peraga. Kemudian ada skema, diagram-diagram yang menggambarkan hubungan sebab akibat atau proses yang terjadi. Kita lihat contoh di berikutnya. Ini contoh model sel ya, gambar model sel. Gambar sel ini sebenarnya model ya, ini deskripsi sederhananya. Jadi ini ada sel ini ya, gambarnya gambar model sel yang menggambarkan apa saja organel-organel yang ada dalam sel. Nah, berbagai macam organel, ada flagellanya, ada nukleusnya, ada ribosom dan lain-lain. Tapi gambar model ini itu belum menggambarkan proses yang terjadi. Nah, ketika memodelkan sebuah proses biologis akan lebih rumit dari hanya sekedar alat peraga yang diam ya. Contohnya ini bagaimana jalur transduksi sinyal ya. Ini Pak Putra yang akan lebih paham. Ya, lingkaran paling luar itu adalah sel, dinding sel ya. Kemudian ada inti selnya dan bagaimana proses yang terjadi ya. Ini dari ya, ini saya juga tidak paham ya, ini bukan bidang saya, tapi ini menggambarkan bagaimana misalnya sebuah inti itu proses yang terjadi di sana, ada regulasi gen, ada sel proliferasi, kemudian untuk meregulasi gen itu ada hormon-hormon atau zat-zat lain yang dibutuhkan. Nah, model yang baik adalah model yang paling sederhana dan model yang paling mendekati kenyataan. Jadi ini sederhana, tentu ini kompleks ya, tapi tergantung kita tujuannya. Kalau ini apakah bisa lebih sederhana lagi, itu akan lebih baik ya, yang lebih mendekati kenyataan dan lebih sederhana. Maksudnya kalau kita hanya memperkenalkan organel saja, tentu cukup dengan gambar-gambar yang lebih sederhana. Kalau tujuannya hanya untuk menggambarkan organel, kemudian kita buatkan juga detail yang rumit, ada bagian-bagian sel ini, tentu tidak cocok juga. Jadi model yang baik itu yang paling sederhana tapi paling mendekati kenyataan. Nah, contoh penyusunan model ini ada pertumbuhan tanaman. Kita mau melihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ini pertumbuhan tanaman, faktor yang mempengaruhinya ada ketersediaan air, ada unsur hara, ada cahaya matahari, ada hama. Ini kita coba buatkan. Pertumbuhan tanaman ini disebut dependent variable atau variabel terikat atau respon variabel. Ini sama di berbagai sumber, istilahnya akan berbeda, tapi sama, intinya sama. Kemudian faktor yang mempengaruhi ini keempat-empatnya semuanya disebut independent variable atau variabel bebas, atau predictory variable atau explanatory variable. Ini sama saja ya, bisa digunakan salah satu. Tapi biasanya kalau pakai variabel terikat, temannya ada variabel bebas. Kalau pakai respon variabel, ada yang pakai prediktor atau ada yang pakai explanatory. Nah, bagaimana cara menyusun persamaan matematika dalam model yang tadi itu, yang ini contohnya? Kita bisa tuliskan pertumbuhan tanaman itu sama dengan pengaruh air tambah pengaruh unsur hara pengaruh cahaya matahari, dan kita buatkan
dikurangi hama, pengaruh hama, karena hama pengaruhnya negatif. Pertumbuhan ini disimbolkan dengan Y ya, variabel dependennya Y. Yang variabel independennya atau prediktornya ini kita simbolkan dengan X1, X2, X3. Jadi X1. Jadi kalau dibuat tuliskan pesan matematiknya, Y sama dengan A ini faktor-faktor lain, konstanta yang kita tidak tahu, bisa jadi ada pengaruh-pengaruh lain yang tidak kita ketahui. Kemudian B1 koefisien untuk X1 untuk air, B2 kali X2, B3 kali X3, B4 kali X4. Jadi A ini istilahnya juga intercept, B1, B2, B3 itu koefisien ya, pengalinya. Ini koefisien untuk air, koefisien untuk unsur hara, koefisien untuk cahaya matahari, untuk hama, dan seterusnya. Ini contoh artikel saya, penelitian saya, mencari pengaruh frekuensi apa saja yang mempengaruhi frekuensi kunjungan barang-barang ke lokasi kotorannya. Jadi kita buatkan frekuensi kunjungan barang-barang ke lokasi kotorannya, yaitu dipengaruhi oleh jarak lokasi kotoran itu ke sungai, jarak lokasi kotoran itu ke permukiman, dan kedalaman air di sawah di dekat lokasi kotoran tersebut. Jadi kalau mau dibuatkan persamaan matematiknya, Y sama dengan A tambah B1X1, B2X2, B3X3. Ya, ada iklan dulu lewat ya, iklan pari ayam. Oke, ketika kita coba analisis data yang ditemukan di lapangan, kita masukkan ke program R. Ini contohnya hasil yang didapatkan dari rumusannya. Presensumnya maksudnya frekuensi, river sungai, settlement jarak pemukiman, water mean kedalaman air, maka muncul hasilnya ini. Ini intercept ya, intercept yang A tadi ya, intercept estimate-nya 2,2309, river sungai min 0,5639, settlement 1,0690, water min 0,4438. Kalau kita tuliskan ke rumus yang di atas tadi, Y sama dengan A tambah BX itu, maka frekuensi sama dengan intercept ini 2,2309 dikurang 0,5639 dikali jarak sungai ditambah 1,0690 dikali jarak pemukiman dikurang 0,4438 kali kedalaman air. Ini sehingga ada rumus ini. Jadi kalau sudah ada angka seperti ini, kita bisa memperkirakan ya, memprediksi. Misalnya kita bertemu sebuah lokasi kotoran barang-barang, kita bisa memperkirakan berapa frekuensi kunjungan barang-barang di lokasi kotoran itu. Tinggal masukkan aja ke rumusnya. Ini jarak ke sungainya berapa, jarak ke pemukimannya berapa, dan kedalamannya berapa, sehingga dapat angkanya, frekuensinya. Nah, kira-kira sebesar itulah. Apakah misalnya 25 kali kunjungannya dalam setahun atau berapa. Jadi fungsi permodelan itu bisa untuk menjelaskan faktor mana yang berpengaruh, mana yang tidak. Apakah faktornya jarak sungai kah, pemukiman, atau kedalaman air. Kemudian apakah hubungannya positif atau negatif. Ini bisa lihat ada tandanya di estimate-nya tadi, min negatif, berarti semakin tinggi responnya, prediktornya, maka sebaliknya makin rendah responnya. Juga bisa membandingkan mana yang lebih besar, A atau B. Atau B-nya bisa di angka estimate-nya. Dan memprediksi seperti tadi, memasukkan angka yang kita dapatkan ya, sehingga bisa diprediksi. Kemudian model itu juga harus bisa digambarkan ya. Ini contoh model, kembali ke model pertumbuhan tanaman tadi. Yang ini kita gambarkan. Nah, pertumbuhan tanaman itu dipengaruhi oleh air, unsur hara, cahaya, dan hama. Ada tanda panahnya, pengaruhnya. Jadi tanda panahnya ke pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi. Kemudian kita bisa kasih tanda positif, artinya air itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman, itu pengaruhnya positif ya. Semakin banyak air, semakin banyak pertumbuhan tanaman. Unsur hara juga positif, cahaya positif, hama negatif ya. Artinya semakin banyak hama, semakin kecil pertumbuhan tanaman. Ini bisa, gambarnya bisa lebih bagus, lebih detail, misalnya dikasihkan
gambar-gambar atau panahnya dimodifkan, ukuran panahnya disesuaikan dengan besarnya pengaruh. Semakin besar pengaruhnya, semakin besar panahnya juga bisa. Ini contoh sederhana saja. Nah, oke, tugasnya adalah diskusikan ya. Silakan buka Microsoft Teams, kemudian diskusikan per kelompok melalui Microsoft Teams sesuai dengan channel masing-masing. Lakukan meeting di sana, diskusikan ya, jadi meeting online, buat meeting online, kemudian diskusikan sebuah hal, variabel terikat ya. Variabel terikat di biologi ya, ini kalau contohnya variabel terikatnya pertumbuhan tanaman ya. Nah, cari ini variabel yang lain. Apakah misalnya tidak harus fisiologi ya, banyak ya, di ekologi hewan misalnya misalnya faktor yang mempengaruhi emosi dari ini, misalnya emosi dari hewan misalnya. Kemudian diskusikan apa saja yang mempengaruhi ya variabel bebas dari hal itu. Variabel bebas ini contohnya kan nih air, unsur hara, cahaya, dan hama. Jadi kalau misalnya mempengaruhi emosi dari satwa liar, apa pengaruhnya? Apakah gangguan, bla 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 dan semacamnya. Jadi list semua. Kemudian tentukan pengaruhnya, apakah dia menghambat atau pengaruhnya positif atau negatif ya. Buat gambar skemanya. Ini contoh, buatkan gambar skema seperti ini. Menggunakan PowerPoint atau aplikasi lain, buat semenarik mungkin. Kalau buat bisa dibuat tambahkan gambar-gambarnya ya. Misalnya air, ada gambar airnya, pertumbuhan tanaman, ada tanamannya yang tumbuh. Nah, itu bisa dimodif. Jadi caranya ketika diskusi di channel itu, meeting online, salah satu orang yang ada yang share screen, buka laptopnya, gunakan PowerPoint, kemudian langsung diedit gambarnya yang kita sepakati, apa saja ininya, buatkan gambarnya, buatkan diagramnya itu, skemanya. Setelah selesai diagram itu yang jadi gambar untuk tugasnya ya, tugas akhirnya, tugas sebagai pertemuan sekarang. Jadi tugas akhir dari pertemuan ini adalah sebuah gambar yang berisi skema ini. Seperti ini contohnya, tapi saya mintanya lebih baik, lebih bagus. Oh ya, selama diskusi itu direkam ya. Jadi rekam, ketika mulai diskusi itu direkam sehingga saya bisa nonton ulang. Direkam, tapi yang bisa merekam itu hanya yang punya email institusi. Jadi kalau di kelompoknya tidak punya email institusi, minta bantuan ke orang lain ya, masuk join ke meetingnya, kemudian klik rekamnya, kemudian bisa keluar lagi yang punya email institusi itu. Jadi minta bantu untuk merekam. Sampai di situ untuk pertemuan kali ini. Ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.